Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Senang sekali pemirsa, saya Audita Tamara Putri kembali hadir menjumpai pemirsa di Zona Tani hari ini. Kali ini kita berada di Sumatera Selatan, Kota Besemah, Kota Pagar Alam. Siapa yang tidak menyukai buah? Tentunya semua orang sangat menyukai buah. Kali ini kita akan melihat perkebunan atau juga budidaya salak yang dimana buah salak hanya ada di Yogyakarta, di Sleman. Namun kali ini di Pagar Alam ternyata ada buah salak yang telah dibudidayakan. Seperti apa budidaya buah salak yang ada di Kota Besemah hari ini? Yuk ikuti kita di Zona Tani hari ini. Di Kota Pagar Alam, salak sudah menjadi salah satu buah selain buah pokat yang banyak dicari konsumen yang datang berkunjung ke bumi Besemah ini. Salak, sejenis palma dengan nama ilmiah Salaka zalaka. Palma berbentuk perdu atau hampir tidak berbatang, berduri banyak, melata dan beranak banyak. Sehingga terlihat tumbuh menjadi rumpun yang rapat dan kuat serta umumnya bercabang. Daun majemuk menyirip, memanjang hingga mencapai 3 hingga 7 meter. Tangkai daun, pelepah, dan anak daun tanaman salak ini juga berduri panjang. Karangan bunga jantan kebanyakan berumah dua, berada di dalam tongkol majemuk yang muncul di ketiak daun. Untuk buah salak sendiri, tipe buahnya berbentuk segitiga agak bulat, telur berbalik. Buahnya runcing di pangkal dan membulat di ujung dengan panjang antara 2,5 hingga 10 cm. Di kaki Gunung Dempo, tepatnya di seputaran kawasan wisata Gunung Gare, Desa Talangpasai, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, warga sekitar banyak menanam salak. Salah seorang petani perkebun salak, Topan Saputra, mengaku dialah pelopor perkebunan salak yang mulai ditekuni sejak tahun 2008 lalu. Topan mengaku sangat tertarik melihat hasil kebun salak di Sleman, Yogyakarta. Dengan kondisi alam dan kultur lahan di Pagar Alam, dinilai jauh lebih cocok untuk ditanami buah berdaun sisik mirip ular ini. Dari 2008 saya tertarik mulai menanam salak karena Karena salak ini kan di sini kan belum ada ya. Nah, jadi kita orang yang paling pertama gitu ya, budidaya salak. Kita kirim bibit dari Sleman, terus
kita coba tanam dulu kan. Nah ternyata di sini cocok buah salak. Buahnya cukup besar, manis. Nah jangan pemasaran juga lancar di sini ya. Pemasaran mudah, pemasaran di sini mudah. Terus apalagi hamanya juga nggak terlalu banyak. Untuk menanam atau berkebun salak bagi Topan Saputra sebagai salah satu usaha sampingan. Karena di samping rumahnya juga ditanami aneka sayur mayur yang juga bisa menjadi tambahan penghasilan. Di sisi rumahnya juga dipelihara beberapa ekor kambing. Pemeliharaan hewan ternak ini juga bermanfaat dalam menghasilkan pupuk kandang untuk tanaman buah salak, tanaman kopi, maupun sayur mayur. Untuk tanaman buah salak ini sendiri belum diketahui pasti asal-usulnya. Akan tetapi, banyak yang menyebut tanaman ini berasal dari Thailand, Malaysia, dan juga asal Indonesia. Di Indonesia, orang mengenal lebih dari 20 jenis salak. Namun yang lebih dikenal salak Medan Sumatera Utara, salak Condet Jakarta, salak Bali, dan salak Pondoh dari Sleman Yogyakarta. Sama seperti tanaman buah lainnya yang butuh perhatian dari sisi pemangkasan daun maupun pemupukan, hal itu tidak menjadi masalah bagi Topan Saputra. Karena mulai dari cara tanam, jarak antar batang, serta bisa menghasilkan buah yang bahkan lebih baik dari daerah asalnya Sleman Yogyakarta pun bisa dilakukannya. Cara untuk berbuah salak, perkawinan silang, Mbak. Dari bunga yang jantan kita ke bunga yang betina. Prosesnya seperti apa, Pak? Prosesnya langsung, Pak. Langsung perkawinan silang. Dari bunga jantan yang mekar kita ambil. Nah, terus kita ini aja apa namanya? Kita potong ya, dikepas-kepas ke bawah, nah, dikepasin ya dengan bunga yang betina. Dalam jangka waktu berapa lama, Pak, bisa berbuah? Dalam jangka waktu 2 bulan sudah kelihatan buahnya. Sudah bisa panen? Belum bisa panen. Sudah bisa panen itu dalam jangka waktu 6 bulan baru bisa panen dari kita proses perkawinan. Untuk
pemupukannya sendiri apakah berbeda dengan lahan yang lain, Pak? Untuk di buah salak? Sama aja. Untuk pemupukan kita memakai pupuk kandang. Secara teknis, penyerbukan atau cara mengawinkan tanaman salak dikelola sedemikian rupa, sehingga lahan tanaman salak dapat berbuah setiap saat sepanjang tahun. Nah ini contohnya ya. Ini betina. Nah ini kan ini bunga lanang ya. Nah ini bunga betina lah jadi ini kan lah jadi buah. Oh, tinggal dianu ke mak itu. Tempel-tempel ke WMA itu. Tempel-tempel ke WMA. Iya. Sambil siko ini kan belum. Nah ini kita keluar di serbuk sarinya. Nah kan ada serbuk sarinya. Nah, kita kikis sedikit. Nah ini bunga yang mekarnya kita taruh ke WC. Penyerbukan dilakukan secara manual. Bunga jantan dipilih dan dibersihkan sedemikian rupa. Lalu ditentukan bunga betina yang akan dikawinkan. Kurun waktu 2 bulan akan terlihat hasilnya. Di tempat bunga betina akan muncul putik yang nantinya setelah 6 bulan buah salak siap dipetik. Salak pondoh tumbuh optimal di daerah tropis. Tanaman ini tumbuh dengan kualitas baik pada ketinggian 400 hingga 700 meter dari permukaan laut. Dengan kawasan yang berada di kaki Gunung Dempo ini sudah amat cocok, apalagi di daerah yang memiliki Jawa dan curah hujan yang selalu terjadi. Struktur tanah yang gembur, lempung berpasir, lempung berliat dan kaya bahan organik serta derajat keasaman tanah atau pH antara 5,5 hingga 6,5 menjadi syarat utama bagi lahan tanaman salak ini. Hasil perkebunan salak pondoh di Bumi Besemah ini hingga saat ini baru bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal. Selain dipasok untuk konsumen di pasar Kota Pagar Alam, umumnya penjualan dilakukan di depan rumah dan melayani pesanan konsumen dari kantor dan rekanan lainnya yang sudah menjadi pelanggan tetap. Produksi buahnya alhamdulillah cukup cukup produktif. Untuk kita sekali panen itu 15 hari sekali itu bisa panen. Itu berapa, Pak? Mendapatkan berapa kilo? Untuk pendapatan per sekali panen itu bisa mencapai 60 sampai 50 kilo. 60 sampai 50 kilo.
ya. Dalam 15 hari. Dalam 15 hari. Dan bagaimana untuk pemasarannya sendiri? Apakah hanya di pagar alam atau sampai ke luar kota? Untuk pemasaran sendiri masih cukup di luar, di lingkungan Kota Pagar Alam. Dan bagaimana Pak harapan Bapak terkait ini, kan Bapak ibaratnya pencetus dari Iya. salak pondoh yang ada di Kota Pagar Alam. Harapan untuk yang lainnya terkait dengan buah salak ini bagaimana? Harapannya ya pengen terus di ini ya, berkembang biakan untuk budidaya salak itu tersebut. Untuk dari pemerintah sendiri ya sangat mendukung, Mbak. Karena gimana ya, Mbak ya? Buah salak ini buah yang nggak rewel, nah, cukup mudah perawatan, jadi pemerintah cukup mendukung. Dengan hasil panen mencapai 60 kg per kali panen setiap periode, sudah bisa menutupi biaya operasional. Biasanya hasilnya langsung disambut oleh konsumen yang sudah menunggu di rumah atau di kebun. Di sentra penjualan buah di Kota Pagar Alam, selain pokat sebagai buah lokal khas bumi Besemah, dipastikan ada buah salak. Menurut pengakuan Fitri, salah seorang pedagang buah di pintu masuk Kota Pagar Alam, salak menjadi buah primadona yang dicari konsumen. Umumnya, pembeli adalah wisatawan yang datang, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sehari sekitar 50 kilo. Ini salak asli sini, Pak? Iya, salak asli Gunung Gare, Gunung Depo. Yang banyak beli biasanya? Yang banyak pembeli ya itu pariwisata, itu pendatang dari Palembang. Saat kapan biasanya yang ramai yang beli? Hari Minggu, Sabtu Minggu. Biasanya pada saat bulan-bulan berapa yang ramai? Momen-momen Kalau yang paling rame itu pada tahun baru sama Lebaran. harganya sama, stabil? Kalau harganya tetap stabil. Ini tidak pernah putus harganya? Enggak pernah mutus. Setelah banyak ditanam dan menghasilkan, kini Pagar Alam sudah memiliki salak sebagai buah lokal. Meski berasal dari Sleman, Yogyakarta, namun salak Pondoh Besemah tidak kalah lezat dan nikmat dibanding buah salak dari daerah asalnya. Pemirsa Zona Tani, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana proses panen dari buah salak ini dan juga pembibitannya yang ada di Kota Pagar Alam Besemah ini. Dan jangan lupa untuk mencicipi buah salak yang ada di Kota Pagar Alam Besemah ini. Semoga menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata, saya Audita Tamara Putri, mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Zona Tani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Jakarta.